Shin Tae-yong membuat keajaiban. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di kualifikasi Piala Dunia 2026, bikin Thailand dan Vietnam gigit jari. Ragnar Oratmangoen, winger Garuda yang siap cetak gol di SUGBK. Misi obrak-abrik pertahanan Filipina. Sungguh di luar nalar. Teror pembunuhan menghantui pelatih Filipina, kontroversi sengit jelang laga melawan timnas Indonesia. Shin Tae-yong optimis. Percaya pada timnas, Indonesia siap menang lawan Filipina dan lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir ungkap rahasia sukses. Ingatkan jangan cepat puas, target besar sepak bola Indonesia di depan mata. Jay Idza siap buktikan. Timnas Indonesia percaya diri taklukan Filipina tanpa Jordi Amat. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Shin Tae-yong membuat keajaiban. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di kualifikasi Piala Dunia 2026, bikin Thailand dan Vietnam gigit jari. Shin Tae-yong bikin Thailand dan Vietnam terdiam, timnas Indonesia melaju sendirian di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia di bawah arahan pelatih berbakat Shin Tae-yong berpotensi besar menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keberhasilan ini bakal membuat Thailand dan Vietnam terkejut dan mungkin malu. 4 negara dari Asia Tenggara masih memiliki peluang untuk melaju ke babak selanjutnya. Selain timnas Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Malaysia juga berjuang keras. Namun skuad Garuda julukan bagi timnas Indonesia tampaknya memiliki jalan paling mulus dibandingkan ketiga negara lainnya. Hanya dengan mengalahkan Filipina di pertandingan terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia akan memastikan tempat di babak selanjutnya tanpa perlu memikirkan hasil pertandingan lainnya. Asuhan Shin Tae-yong ini tidak perlu pusing menghitung hasil dari laga lain, cukup fokus menang atas The Ascals, julukan bagi Filipina. Sebaliknya, Thailand, Vietnam, dan Malaysia menghadapi situasi yang jauh lebih rumit. Kemenangan mereka di laga terakhir masing-masing grup belum tentu menjamin tiket ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mari kita lihat kondisi Thailand. Hingga matchday kelima grup C, Thailand berada di posisi ketiga dengan 5 poin selisih gol negatif 2, tertinggal 3 poin dari Cina di posisi kedua selisih gol plus 1. Untuk lolos, Thailand harus menang dengan selisih 3 gol saat menghadapi Singapura, sambil berharap Cina kalah di kandang Korea Selatan. Sementara itu, hasil imbang sudah cukup bagi Cina untuk melaju. Selanjutnya, Malaysia. Tim Harimau Malaya berada di posisi ketiga grup D dengan 7 poin, selisih gol negatif 2, tertinggal 3 poin dari Kirgistan di posisi kedua selisih gol plus 6. Malaysia butuh keajaiban untuk lolos, yaitu menang dengan selisih 8 gol atas Taiwan sambil berharap Kirgistan kalah dari Oman. Bagaimana dengan Vietnam? Tim Golden Star Warriors saat ini berada di posisi ketiga grup F dengan 6 poin, tertinggal 1 poin dari timnas Indonesia di posisi kedua. Kemenangan atas Irak di laga terakhir tidak akan berarti jika Indonesia berhasil mengalahkan Filipina. Jadi, apakah timnas Indonesia akan menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026? Shin Tae-yong dan pasukannya siap membuat sejarah, sementara Thailand dan Vietnam mungkin hanya bisa menonton dengan hati teriris. Ragnar Oratmangoen, winger Garuda yang siap cetak gol di SUGBK. Misi obrak-abrik pertahanan Filipina. Misi kerja keras Ragnar Oratmangoen, cetak gol dan bawa timnas Indonesia menang di SUGBK. Ragnar Oratmangoen, winger tangguh timnas Indonesia, sedang bersiap menghadapi Filipina dengan tekad membara. Pertandingan penyisihan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno.
Misi besar yang diemban skuad Garuda adalah mengunci 3 poin penuh demi melaju ke putaran ketiga. Kemenangan ini sangat penting karena Indonesia hanya terpaut 1 poin dari Vietnam yang berada di posisi ketiga klasemen. Ragnar Oratmangoen menyadari betapa krusialnya pertandingan ini dan menegaskan bahwa seluruh pemain siap memberikan yang terbaik di lapangan. Pertandingan besok jelas akan sulit, tapi kami percaya diri sebagai tim. Kami yakin bisa memenangkan pertandingan, kata Ragnar Oratmangoen dengan penuh semangat. Selain bertekad membawa kemenangan bagi timnas, pemain berusia 26 tahun ini memiliki target pribadi mencetak gol di depan ribuan supporter di SUGBK. Ragnar ingin momen ini menjadi spesial, menambah kenangan indah dengan mencetak gol dalam pertandingan krusial tersebut. Dukungan supporter akan menjadi motivasi tambahan bagi kami. Semoga saya bisa mencetak gol di SUGBK, ungkap Ragnar. Ragnar Oratmangoen memang menjadi salah satu pemain kunci di lini depan timnas Indonesia. Dari 2 penampilannya, ia sudah menyumbangkan 1 gol, termasuk saat membawa Indonesia menang telak 0-3 di markas Vietnam. Dengan pengalaman bermain reguler di Fortuna Sittard Eropa, Ragnar diharapkan bisa menjadi solusi ampuh bagi serangan timnas. Kerja keras Ragnar dan skuad Garuda akan diuji besok. Akankah mereka berhasil meraih kemenangan dan melangkah ke putaran ketiga? Semua mata akan tertuju pada laga ini, menanti aksi spektakuler dari timnas Indonesia dan Ragnar Oratmangoen di SUGBK. Sungguh di luar nalar. Teror pembunuhan menghantui pelatih Filipina, kontroversi sengit jelang laga melawan timnas Indonesia. Teror pembunuhan bayangi pelatih Filipina jelang duel panas melawan timnas Indonesia. Pelatih Filipina Tom Saintfiet membuat pengakuan mengejutkan jelang pertandingan krusial melawan timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara belak-belakan, Saintfiet mengungkapkan bahwa dirinya menerima ancaman pembunuhan karena dianggap lebih mendukung Vietnam daripada Indonesia yang tengah berpeluang besar lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Persaingan ketat antara timnas Indonesia dan Vietnam kini memanas. Indonesia saat ini berada di posisi kedua klasemen grup F dengan 7 poin, sementara Vietnam mengekor di urutan ketiga dengan 6 poin. Kedua tim akan memainkan pertandingan terakhir mereka di grup ini dengan Indonesia menjamu Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, sementara Vietnam menghadapi Irak di Stadion Basra. Saintfiet mengungkapkan bahwa ancaman ini datang setelah pernyataan kontroversialnya di konferensi pers pasca pertandingan melawan Vietnam. Saya mendapat banyak ancaman pembunuhan dari fans Indonesia. Saya hanya ingin fokus pada pertandingan melawan Indonesia dan meraih hasil positif, ujar Saintfiet, menegaskan bahwa dirinya adalah pelatih yang adil dan tidak mendukung salah satu tim tertentu. Filipina sendiri sudah dipastikan tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah hanya mampu mengoleksi 1 poin di grup F. Namun Saintfiet tetap berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dalam pertandingan terakhir mereka. Saya hanya mendapat banyak pertanyaan soal Vietnam selepas laga lawan Vietnam. Saya bilang bahwa kami akan datang ke Indonesia dan siap meraih kemenangan di sana, jelas pelatih berusia 51 tahun itu. Saintfiet, yang telah menangani Filipina sejak Februari 2024, menekankan bahwa fokus utamanya adalah menjalankan tugas dari Federasi Sepak Bola Filipina. Saya tidak ada hubungannya dengan Vietnam, tidak ada untungnya bagi saya kalau Vietnam yang lolos. Saya cuma peduli dengan Filipina, saya mewakili Filipina, dan saya berharap bisa menang untuk Filipina. Itu pekerjaan dan tanggung jawab saya, tegas pelatih asal Belgia tersebut. Pengakuan Saintfiet mengenai teror pembunuhan ini pertama kali muncul saat latihan skuad The Ascals di Stadion Somantri Brojonegoro, Jakarta Selatan. Namun, saat itu Saintfiet enggan pernyataannya dimuat oleh media. Kini dengan keberanian dan keterbukaan, ia mengungkapkan semuanya, menambah ketegangan menjelang laga panas antara Indonesia dan Filipina. Akankah Saintfiet mampu membalikan keadaan dan meraih kemenangan untuk Filipina di tengah tekanan yang luar biasa ini?
Shin Tae-yong optimis. Percaya pada timnas, Indonesia siap menang lawan Filipina dan lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong minta dukungan publik, timnas Indonesia siap tampil gemilang lawan Filipina. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengajak seluruh pendukung sepak bola tanah air untuk mempercayai kemampuan tim asuhannya menjelang pertandingan penting putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Filipina yang akan digelar pada Selasa. Tim Garuda saat ini menempati posisi kedua klasemen sementara grup F dengan koleksi 7 poin. Peluang untuk melaju ke putaran ketiga sangat terbuka lebar. Kemenangan atas Filipina akan memastikan langkah Indonesia atau hasil positif dari laga antara Irak dan Vietnam juga bisa membantu. Vietnam yang berada di posisi ketiga dengan 6 poin juga berpeluang mendampingi Irak jika mereka berhasil meraih kemenangan. Namun, Shin Tae-yong optimis dengan persiapan timnya. Saya tidak begitu khawatir untuk pertandingan ini. Kita pasti siap mendapatkan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jadi mohon kepercayaannya dari masyarakat Indonesia kepada para pemain timnas kita, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers pra-pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin. Pelatih asal Korea Selatan ini memastikan bahwa persiapan tim tetap maksimal meski Filipina dianggap berada di bawah Indonesia secara kualitas. Namun ia tidak ingin meremehkan lawan dan tetap fokus pada setiap detail pertandingan. Seperti semua orang tahu, tidak ada tempat lagi untuk kita mundur. Tim Filipina meski gagal lolos, pasti akan berjuang keras melawan Indonesia. Kami juga akan bekerja semaksimal mungkin agar bisa memberikan kemenangan kepada para fans, tambah Shin Tae-yong. Pada pertandingan sebelumnya melawan Irak, timnas Indonesia mampu mengimbangi lawan yang memiliki peringkat FIFA lebih tinggi. Meski begitu, beberapa kesalahan termasuk blunder kiper Hernando Ari membuat Indonesia harus menerima kekalahan 0-2. Menanggapi kesalahan yang terjadi, Shin Tae-yong menilai bahwa para pemain, termasuk Hernando, telah dievaluasi dan akan tampil lebih baik di pertandingan berikutnya. Memang Hernando kemarin melakukan kesalahan fatal, tetapi dengan kesalahan tersebut pemain bisa berkembang menjadi lebih baik. Hernando dalam persiapan yang baik juga, ucap pelatih Shin. Dengan semangat tinggi dan persiapan matang, timnas Indonesia siap memberikan penampilan terbaiknya. Dukungan penuh dari publik Indonesia diharapkan bisa menjadi tambahan semangat untuk meraih kemenangan dan melangkah ke babak berikutnya. Mari kita dukung Garuda dengan penuh kepercayaan dan antusiasme. Erick Thohir ungkap rahasia sukses. Ingatkan jangan cepat puas, target besar sepak bola Indonesia di depan mata. Erick Thohir ingatkan PSSI jangan cepat puas, raih lebih banyak prestasi untuk sepak bola Indonesia. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Erick Thohir, memberikan pesan penting kepada seluruh jajaran PSSI dan pihak terkait untuk tidak cepat merasa puas dengan pencapaian yang telah diraih oleh sepak bola Indonesia saat ini. Tentu kita jangan cepat puas karena berhasil mencetak 1 atau 2 gol belum menentukan kemenangan kita, ujarnya dalam acara pembukaan Kongres Biasa PSSI di Jakarta, Senin. Erick mengakui bahwa satu persatu tujuan PSSI dalam memajukan sepak bola Indonesia mulai terwujud. Beberapa prestasi signifikan telah diraih, seperti Timnas Indonesia U22 yang berhasil meraih juara SEA Games 2023. Selain itu, Timnas Senior Indonesia juga berhasil lolos ke kejuaraan Piala Asia 2023 dan Timnas Indonesia U23 berhasil meraih peringkat keempat di Piala Asia U23. Hampir saja Timnas Indonesia U23 lolos ke Olimpiade Paris 2024. Jika berhasil, itu akan menjadi kontingen terbesar sepanjang sejarah Republik Indonesia, tambahnya dengan penuh semangat. Erick juga menekankan bahwa saat ini Timnas Indonesia harus berjuang keras untuk bisa lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan berjuang hingga lolos ke Piala Dunia 2026. Ia mengingatkan agar jajaran PSSI dan pihak terkait tidak terlena dengan sejumlah prestasi yang sudah diraih. Kadang-kadang karena kita terlalu euforia, kita jadi lengah dan akhirnya kebobolan. Itu fakta di sepak bola, tegasnya.
Erik menekankan bahwa tradisi kemenangan hanya bisa terwujud jika PSSI bersama berbagai pihak terkait terus mencetak tujuan yang diimpikan. Jangan hanya para pemain yang selalu kita minta untuk mencetak gol. Kita wajib punya gol masing-masing, pungkasnya. Kongres Biasa PSSI 2024 dibuka secara resmi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo dan dihadiri oleh Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman, Wakil Ketua Komite Olimpiade Indonesia Ismail Ning, para perwakilan Asprof PSSI, penyelenggara liga, serta pemilik klub. Hadir pula sejumlah pejabat delegasi dari FIFA, AFC, dan AFF. Dengan semangat dan kerja keras, Erick Thohir yakin bahwa sepak bola Indonesia akan terus berkembang dan meraih lebih banyak prestasi di masa depan. Dukungan dari seluruh masyarakat dan pihak terkait akan menjadi kunci utama untuk mencapai semua impian besar ini. Jay Itzes siap buktikan. Timnas Indonesia percaya diri taklukkan Filipina tanpa Jordi Amat. Jay Itzes tetap optimis Timnas Indonesia siap kalahkan Filipina dengan semangat juang tinggi. Baik Timnas Indonesia Jay Itzes penuh percaya diri meski tanpa kehadiran Jordi Amat, skuad Garuda bakal mampu mengalahkan Filipina. Pertandingan terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan mempertemukan Indonesia dengan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa. Sayangnya, tim Merah Putih harus kehilangan Jordi Amat di lini belakang. Bek Johor Darul Takzim itu absen setelah menerima kartu merah saat menghadapi Irak pada Kamis. Jordi diusir keluar lapangan pada menit ke-59 akibat pelanggaran terhadap pemain Irak, Ali Jassim, sebagai pemain terakhir. Wasit Shaun Evans tanpa ragu mengeluarkan kartu merah. Meski situasi ini merugikan Timnas Indonesia, Jay Itzes tetap optimis. Dia mengakui pentingnya peran Jordi, namun menegaskan bahwa tim Garuda memiliki banyak pemain berbakat lainnya yang siap mengisi kekosongan. Tentu Jordi adalah pemain penting bagi kami. Dia punya banyak pengalaman dan merupakan sosok yang baik di tim, ujar Jay Itzes kepada media di Stadion Madia, Senayan, Jakarta. Jay percaya banyak pemain yang mampu mengisi posisi Jordi. Dia pun tidak panik dan yakin pelatih Shin Tae-yong akan membuat keputusan terbaik. Saya pikir kami punya banyak pemain bagus yang lain. Saya rasa banyak pemain lain yang siap mengisi posisi yang ditinggalkan Jordi, tegas Jay. Pemain berusia 24 tahun ini juga mengatakan bahwa Timnas Indonesia dalam kondisi siap untuk menghadapi Filipina. Jay sendiri yang baru bergabung dengan tim merasa dalam kondisi terbaiknya dan siap bermain. Yang pasti kami bersiap dengan baik dan kami adalah tim yang bagus. Jadi lihat saja, tutur Jay dengan penuh semangat. Kemenangan atas Filipina menjadi kewajiban bagi Timnas Indonesia untuk memastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika kalah, posisi Indonesia bisa digeser oleh Vietnam yang kini menempati posisi ketiga di grup F, asalkan Vietnam mampu mengalahkan Irak. Pertandingan ini menjadi laga hidup mati bagi Timnas Indonesia dan Jay Itzes bersama rekan-rekannya siap memberikan yang terbaik untuk meraih kemenangan dan membuat bangga seluruh pendukung Garuda. Pelatih Vietnam Kirim Psuar yakin bisa ciptakan keajaiban melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Vietnam Kirim Psuar seru yakin taklukkan Irak dan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pelatih Timnas Vietnam, Kim Sang-sik, penuh percaya diri dan mengirim Psuar kepada Timnas Indonesia serta seluruh lawannya. Ia yakin timnya bisa mengalahkan Irak dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Rabu 12 Juni. Golden Star Warriors memiliki misi wajib menang saat menghadapi Irak, tim kuat yang belum terkalahkan di grup F. 3 poin dari laga ini sangat krusial bagi Vietnam untuk melaju ke putaran ketiga. Namun syaratnya adalah Timnas Indonesia harus gagal mengalahkan Filipina pada 11 Juni mendatang. Kim Sang-sik menjelaskan bahwa mereka akan memanfaatkan pertandingan melawan Irak semaksimal mungkin.
Menurutnya, tim berjuluk Singa Mesopotamia tersebut berada dalam kondisi kelelahan setelah bertanding di Jakarta. Ini adalah celah yang akan dimanfaatkan Vietnam untuk meraih kemenangan. Kita tahu tim Irak baru bertanding di Indonesia, jadi mereka juga punya kesulitan tersendiri. Mereka sama seperti kita, juga lelah. Tim yang mempersiapkan diri lebih baik dan memiliki keinginan tertinggi akan menang. Saya pikir kita bisa menciptakan keajaiban, kata Kim Sang-sik seperti dilansir dari laman media Vietnam. Mantan pelatih Jeonbuk Hyundai ini menegaskan bahwa Vietnam tidak gentar menghadapi lawan kuat. Semua pemainnya dalam motivasi tinggi untuk mendapatkan hasil maksimal. Dia berharap mereka bisa berjuang keras dan membawa pulang kemenangan. Saya tahu kalian cukup lelah karena baru saja melalui sebuah kompetisi dan menempuh jarak yang sangat jauh. Tapi kami datang ke sini berharap menang melawan Irak. Tujuan kami sangat jelas, jadi saya berharap semua orang berpikir positif dan bersatu lanjutnya. Kim juga menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah pemulihan pemain. Ini termasuk adaptasi dan persiapan mental karena Irak akan mendapatkan dukungan penuh dari supporter mereka. Saya ingin Anda mencoba mengatur diri sendiri. Bagaimana cara terbaik untuk pulih dan berada dalam kondisi terbaik saat memasuki pertandingan melawan Irak, pungkasnya. Dengan semangat juang tinggi dan keyakinan penuh, Vietnam siap menciptakan keajaiban dan membuka jalan ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Akankah mereka berhasil? Semua akan terjawab dalam pertandingan seru melawan Irak. Drama rumput SUGBK, manajer Timnas Indonesia teriak, PSSI beri peringatan keras jelang duel versus Filipina. Rumput SUGBK alami stres. PSSI beri peringatan keras Timnas Indonesia terancam di laga krusial. Drama menyelimuti persiapan jelang laga Timnas Indonesia kontra Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Rumput di Stadion Utama Gelora Bung Karno dikatakan stres oleh manajer Timnas Indonesia Sumarji. Dengan nada serius, ia meminta pengelola stadion untuk memastikan kondisi lapangan dalam kondisi prima untuk pertandingan penting pada Selasa. Kami sudah menghubungi pengelola GBK karena kondisi rumput kemarin memang kurang bagus, ungkap Sumarji. Kami memohon agar pihak GBK betul-betul mempersiapkan dan memperhatikan kondisi rumput. Sumarji tidak main-main. Ia menekankan bahwa kondisi rumput yang buruk bisa sangat mempengaruhi performa Timnas Indonesia di lapangan. Rumput GBK terlihat stres. Situasi ini butuh waktu untuk diperbaiki, tegasnya. Saya sudah menelepon supaya diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya Sumarji, Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Dito Aryo Tejo, juga mengakui bahwa kondisi rumput SUGBK belum sepenuhnya sempurna. Saya harus akui meski kondisi GBK sudah lebih baik dari sebelumnya, masih belum mencapai 100%, ujar Dito kepada media di Istora Senayan. Dito menjelaskan bahwa pengelola SUGBK sedang mencari perlakuan terbaik agar rumput bisa segera siap. Dirut GBK sudah bilang pola perawatan rumput sudah berubah dan ada perbaikan yang signifikan, jelas Dito. Kedepan, GBK fokus mencari pola perawatan rumput yang terbaik. Seperti Singapura, yang meskipun stadionnya digunakan untuk kegiatan lain, setelah 7 tahun mereka menemukan polanya. Dito menambahkan bahwa koordinasi dengan GBK dilakukan hampir setiap minggu untuk memastikan perawatan dan solusi terbaik bagi rumput stadion. Kita dorong, kita pastikan, dan kita pantau bersama GBK, tegasnya. Dengan laga penting melawan Filipina di depan mata, perhatian penuh pada kondisi rumput menjadi sangat krusial. Mampukah pengelola SUGBK menyelesaikan masalah ini tepat waktu? Drama di balik layar ini membuat semua orang menanti dengan cemas dan penuh harap. Marcelino Ferdinand siap hajar Filipina. Ungkap rahasia kemenangan Timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand ungkap rahasia kemenangan Timnas Indonesia siap hajar Filipina dengan persiapan matang.
Gelandang muda berbakat timnas Indonesia Marcelino Ferdinand dengan penuh semangat mengungkapkan sektor-sektor yang harus diperbaiki agar timnas Indonesia bisa meraih kemenangan melawan Filipina. Pertandingan ini adalah penentu nasib timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menghadapi Filipina di laga terakhir Grup F putaran kedua pada Selasa (11 Juni 2024) di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga ini sangat krusial karena kemenangan akan memastikan langkah timnas Indonesia ke putaran ketiga, sementara kekalahan bisa membuat mereka tergeser oleh Vietnam. Marcelino Ferdinand dan rekan-rekannya sudah siap tempur. Dalam sesi latihan terakhir, mereka mengasah taktik dan melakukan evaluasi dari pertandingan melawan Irak sebelumnya. Persiapan sangat baik, kami mengasah taktikal dan mengevaluasi pertandingan lawan Irak, ujar Marcelino dengan penuh percaya diri. Meskipun kalah 0-2 dari Irak, Marcelino melihat bahwa tim tampil cukup baik, namun kurang beruntung. Secara keseluruhan kami tampil tidak buruk, hanya ada beberapa kesalahan di lini belakang yang perlu diperbaiki, tambahnya. 2 gol Irak tercipta melalui tendangan penalti dan blunder kiper yang menunjukkan bahwa kerjasama di lini belakang perlu diperkuat. Dalam persiapan menghadapi Filipina, timnas Indonesia sudah menonton dan menganalisa permainan lawan. Kami disuruh menonton pertandingan Filipina lawan Vietnam dan sudah menganalisa setiap posisi, setiap peran pemain, ungkap Marcelino. Semangat dan antusiasme pemain sangat tinggi, mereka siap memberikan yang terbaik di lapangan. Suasana ruang ganti setelah kekalahan dari Irak memang sempat dirundung kekecewaan, namun Marcelino dan timnya tidak ingin berlarut-larut. Kondisi ruang ganti pasti kecewa, tapi kami tidak boleh berlarut-larut. Kami siap menghadapi laga selanjutnya, tegas Marcelino. Dengan persiapan matang dan analisis mendalam, timnas Indonesia optimis bisa mengempur pertahanan Filipina dan meraih kemenangan yang sangat dibutuhkan. Semua mata tertuju pada laga penentu ini dan Marcelino Ferdinand serta timnya siap membuat sejarah dengan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.